Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kuliah umum kali ini, yaitu tentang inovasi melalui design thinking. Apa itu design thinking? Yaitu cara pemecahan masalah yang berfokus pada orang yang memiliki masalah. Apa itu inovasi? Inovasi adalah penyempurnaan yang signifikan dari sebuah penemuan. Apa beda inovasi dan penemuan? Kalau penemuan itu adalah membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh, Wright Brothers menemukan pesawat terbang. Sebelumnya belum pernah ada. Sekarang kita lihat trilogi dari sebuah inovasi. Yang pertama, viable atau secara bisnis dia laku dijual. Visible, dimungkinkan oleh teknologi yang ada sekarang. Desirable, diinginkan oleh manusia. Contohnya gimana? Contoh, apabila ada orang yang ingin membuat mobil sehebat Ferrari dengan kekuatan dan kecepatan yang setara dengan Ferrari, namun harganya semurah Toyota Ayla. Maka, walaupun banyak yang akan menyukainya, namun hal itu tidak dimungkinkan dengan teknologi yang ada sekarang. Zaman sekarang, untuk menciptakan sesuatu walaupun benda yang amat teknis sekalipun, tetap diperlukan disiplin ilmu lain. Karena masyarakat saat ini tidak hanya menuntut spesifikasi teknis yang tinggi, namun juga ergonomis, warna yang enak dipandang, nyaman, dan lain-lain. Design thinking itu menitik beratkan pada logika, imajinasi, intuisi, dan logika sistematis untuk menelaah kemungkinan yang terjadi dan menciptakan hasil akhir yang diinginkan dan bermanfaat bagi pengguna atau pelanggan dalam hal ini. Kita lihat di sini. Ini ada video gelas jatuh. Logikanya akan mengatakan bahwa gelas itu pecah karena jatuh. Logika sistematisnya adalah sebagai berikut. Gelas ini terbuat dari kaca. Ketika jatuh, berbenturan dengan benda keras, dia akan pecah. Jatuhnya mungkin bisa karena tersenggol, dilempar, atau licin. Sehingga dibuatlah gelas dari kaca yang tahan banting atau namanya tempered glass. Pola pikir desain itu tidak terfokus pada masalah, melainkan pada solusi dan tindakan yang melibatkan analisa dan imajinasi. Jadi, begitu ada masalah, yang penting itu adalah solusi dan tindakan langsungnya. Di dalam design thinking, kita menghindari berpikir kritis dan menghakimi karena kita ingin mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya segila apapun ide tersebut. Itulah sebabnya dalam design thinking kita menitik beratkan pada visualisasi dalam memecahkan masalah dan tidak membatasi opsi yang muncul sehingga akan memunculkan ide sebanyak mungkin.
Design thinking adalah proses yang berulang dan terus-menerus karena akan selalu ada yang bisa disempurnakan. Jadi, design thinking itu buat apa sih sebenarnya? Design thinking itu bisa membuat kita bisa mencapai standar hidup yang lebih baik, mengadaptasi teknologi yang akan digunakan, meningkatkan atau mencapai inovasi untuk memenangkan dalam tingkat persaingan, menyempurnakan proses dan kinerja, menciptakan strategi yang lebih baik, dan keberlanjutan atau sustainability. Kerangka kerja si design thinking ini, pertama, dia berempati. Kemudian, menjelaskan masalah, menuangkan ide, membuat prototipe atau purwarupa, dan melakukan pengujian. Berempati dan menjelaskan masalah itu dikatakan menimbulkan inspirasi. Sedangkan untuk pembuatan prototipe dan pengujian itu adalah proses implementasi. Jadi dalam berempati itu, kita harus bisa melihat dari kacamata orang yang bersangkutan, menghargai dia sebagai manusia, memahami perasaannya, dan mengkomunikasikan pemahaman kita. Ini ada sebuah contoh singkat bagaimana empati bisa mengubah produk yang tidak laku menjadi laris. Jadi pada awal-awal didirikan Airbnb, kita tahu kan sekarang Airbnb. Jadi waktu awal didirikan, Airbnb itu nggak banyak dipakai orang. Pemasukannya kurang dari $100 seminggu. Foundernya, Joey Gebbia dan Paul Graham, mereka kebingungan nih. Gimana membuat produknya laku nih? Mereka mengotak-atik desain, aplikasi, codingnya, grafiknya, dan lain-lain. Namun nggak ketemu nih masalahnya di mana. Ketika si Gebbia ini nggak sengaja, dia menempatkan dirinya sebagai pengguna yang mau nyewa kamar, yang nyewa kamarnya Airbnb. Barulah dia sadar, baru dia ngelihat bahwa foto-foto yang ada dalam aplikasi itu amatlah buruk, jelek banget, nggak menarik. Sehingga akhirnya mereka mengganti foto-foto kamar pada aplikasi mereka dengan foto profesional yang bagus. Seminggu kemudian pemasukan mereka bertambah 2 kali lipat. Sekarang cara empati itu seperti apa sih? Langkah-langkahnya pertama, kita berpikir sangat sederhana aja, yang simple. Dan kita bertanya apa, bagaimana, mengapa. Mempelajari pengguna dalam foto dan video. Membuat jurnal foto dan video personal. Berinteraksi langsung. Kemudian berikutnya berinteraksi dengan pengguna yang paling ekstrim. Ini maksudnya gimana? Jadi kalau kita misalnya, kita mau menyempurnakan desain desain notebook deh. Notebook udah banyak di pasaran. Kita pengen bikin yang lebih bagus. Yang kita interview itu harus pengguna yang ekstrim. Dalam hal ini misalnya orang yang benar-benar sehari-hari pakai notebook itu untuk sesuatu yang maksimal. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya bukan cuma untuk office, untuk ngetik, untuk apa. Dia yang pakai gaming misalnya. Berarti dia benar-benar perlu prosesor yang canggih, dia perlu RAM yang banyak, dia perlu hard disk yang banyak. Atau mungkin orang yang benar-benar mobile terus, dia nggak bisa punya kesempatan untuk nyolok ke listrik atau apa. Jadi supaya kita bisa lihat ini apa yang bisa disempurnakan. Misalnya kalau tadi kan kalau orang yang emang pergi-pergi terus berarti ini berarti harus yang baterainya benar-benar
irit, sekarang di pasaran udah berapa jam nih? Misalnya ada yang 10 jam, bisa nggak bikin 15 jam? Contohnya kayak gitu. Atau kalau tadi misalnya yang gaming, sekarang laptop gaming yang paling canggih itu pakai apa? RTX berapa? RTX 3070. Itu yang super atau yang Max-Q atau gimana? Bisa nggak dibikin yang lebih canggih lagi? Dengan melihat pengguna yang paling ekstrim, kita pasti bisa melihat room for improvement-nya di mana. Kemudian berempati dengan cara menganalogikan. Jadi misalnya gimana? Misalnya contohnya gini, saya di sini uh, mengadakan kuliah online. Ada mahasiswa yang bilang, wah Pak, Bapak suaranya putus-putus atau suaranya kecil. Saya nggak bisa tahu kan, karena di saya biasa aja. Logikanya misalnya, oh di sana mungkin di tempat mahasiswa tersebut bandwidth-nya terbatas. Tapi saya nggak bakal bisa tahu karena di saya misalnya nggak ada masalah. Saya harus menciptakan analogi yang sama. Oh, berarti misalnya saya interview ke dia. Katanya apa? Oh, suaranya putus-putus. Oke, berarti saya harus menganalogikan. Walaupun saya nggak tahu kejadiannya seperti apa. Suara putus-putus itu seperti apa? Misalnya kalau kayak telepon yang eh, sinyalnya kurang gitu ya. Jadi supaya saya bisa membayangkan yang dia rasakan itu seperti apa gitu. Memberikan cerita yang menginspirasi. Body storming dan the takeaway. Body storming ini apa? Body storming itu berarti kita menempatkan diri kita secara fisik dalam keadaan orang yang kita pengen analisa. Makanya kenapa dibilang kan apa kalau ungkapan di bahasa Inggrisnya tuh just put yourself in her shoes. Coba kalau kamu di sepatunya dia gimana? Jadi maksudnya kita benar-benar secara fisik menempatkan diri kita di kondisinya dia seperti apa. Contoh kalau yang tadi yang analogi, ini ada mahasiswa yang tadi sinyalnya jelek ya. Saya tanya ke dia, kamu di mana? Tinggalnya di Depok. Oke, saya akan pergi ke Depok. Saya akan datang ke sana dan saya akan berusaha mengalami sendiri sinyal jeleknya seperti apa. Gitu loh. Jadi saya benar-benar secara fisik terjun langsung dengan harapan saya bisa mengalami hal yang dialami si mahasiswa tadi. Yang terakhir, the takeaway itu apa? Harus selalu ada hasil akhir yang diharapkan dari setiap kegiatan. Jadi misalnya, oke, saya kalau habis interview, ini apa hasilnya? Oh, hasilnya adalah ringkasan wawancara. Ini interviewnya seperti apa dan apa yang harus saya dapat waktu saya mewawancarai dia. Apakah itu analogi atau itu saya harus body storming dulu atau apa. Tapi intinya ada hasil dari setiap kegiatan si design thinking tadi. Jadi langkah berempati dalam design thinking itu bisa dengan cara melakukan wawancara, memperoleh masukan apa yang sebenarnya diinginkan orang. Takeaway-nya apa? Tadi kan kita udah bahas takeaway. Output-nya apa? Hasil dari wawancara. Kemudian menjelaskan masalah itu seperti apa. Jadi apa yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh si pengguna ini. Menggarisbawahi kata kerja atau aktivitas ketika pengguna menceritakan masalahnya. Takeaway-nya apa? Output-nya apa? Deklarasi dari masalahnya itu sendiri. Kemudian menuangkan ide. Dalam menuangkan ide, kita cuma fokus untuk memecahkan masalah yang tertera saja. Ciptakan ide sebanyak mungkin, tunjukkan semua ide untuk mendapatkan masukan. Takeaway-nya apa? Output-nya apa? Sketsa dari ide secara visual ya, secara visual. Kemudian langkah yang berikutnya, membuat prototipe atau purwarupa. Jadi, letakkan ide itu dalam konteks kehidupan yang sebenarnya. Lihat atau kombinasikan dengan solusi yang sudah ada, kalau memang ada, yang mungkin bisa disempurnakan dalam hal ini. Outputnya apa?
prototipe atau perwarupa nyata untuk diuji. Kemudian pengujian itu adalah uji perwarupa dalam kehidupan nyata dengan pengguna sebenarnya. Pelajari apa yang bekerja dan apa yang tidak. Semua masukan itu baik. Kembali ke menuangkan ide dan purwarupa untuk mengaplikasikan pembelajaran yang didapat. Kemudian ulangi proses sampai didapat purwarupa yang memecahkan masalah. Jadi ini prosesnya ada siklus yang berulang. Pertama kita pasti bikin yang namanya bikin prototipe, nggak mungkin langsung jadi kan. Bikin, terus kasih ke pengguna. Oh ternyata ada yang kurang di mana? Tambahin lagi. Oh ternyata ada yang kelebihan, kurangin lagi. Mana sampai akhirnya didapat yang namanya purwarupa akhir. Nah, sekarang mari kita rangkum langkah-langkah design thinking itu seperti apa. Berempati, menjelaskan atau mendefinisikan, menuangkan ide, membuat purwarupa, dan melakukan pengujian. Boleh dibilang nih, design thinking adalah suatu cara yang empatik, optimistik, dan kreatif dalam menciptakan suatu masa depan. Sekarang kita akan lihat penerapan design thinking dalam memecahkan masalah. Langkah yang pertama, kita akan berempati. Jadi di gambar ini kita akan lihat, kita akan mendengarkan keluhan dari orang yang udah tua. Bagaimana beliau kesulitan untuk menggunakan kursi roda kalau misalnya naik tangga, turun tangga, atau kalau pakai tongkat kesulitan kalau dia jalan di antara bebatuan. Dan kalau misalnya dia kacamatanya jatuh harus beranjak dari kursi roda untuk mencari. Perhatikan bagaimana pewawancara duduk ketika menghadapi orang tua yang menggunakan kursi roda sambil megang tangannya di sini ya. Dan dia ikut bersila ketika dia menghadapi orang tua yang duduk di lantai. Langkah yang kedua itu adalah menjelaskan masalah. Di sini kita melihat bahwa keluhan orang tua tersebut didasarkan pada keinginan untuk bisa tetap beraktivitas, bertemu orang lain, bertemu kawan lama, berbelanja. Di sini pewawancara mulai mendeklarasikan masalah. Langkah yang ketiga itu adalah menuangkan ide. Jadi seperti yang telah disebutkan di awal bahwa kita tidak membatasi ide yang muncul. Mau kayak apapun idenya semua dikumpulkan, divisualisasikan, ditampung. Dalam hal ini bisa berupa apa nih? Prototype hovercraft untuk manula. Berinteraksi dengan banyak orang melalui apa? Virtual reality. Atau mendesain tongkat jenis baru yang lebih fleksibel. Kemudian langkah yang keempat yaitu membuat purwarupa atau prototype. Saat membuat purwarupa ini kita tetap berpedoman pada trilogi dari inovasi. Yaitu apa? Viable, visible, desirable. Dalam hal ini pewawancara yang tadi yang sedang berusaha memecahkan masalah, dia menggabungkan dua solusi yang sudah ada, yaitu apa? Walker beroda dan tongkat. Kemudian di langkah kelima dilakukan pengujian atas tadi perwarupa yang sudah dibuat. Di dalam prakteknya ternyata nih si tongkat beroda ini sering membuat penggunanya terpleset sehingga nggak disukain, bahaya gitu ya. Akhirnya kan dia dapat masukan dong. Akhirnya didasarkan pada masukan tersebut digantilah rodanya itu dengan karet untuk pencegah selip sehingga penggunanya tidak mudah terpleset. Jadi purwarupa tadi dapat input nih dari penggunanya, oke dirubah sedikit,
akhirnya sudah jadilah produk akhir yang bisa memenuhi kebutuhannya pengguna. Udah jadi, tinggal dijual, tinggal dipasarkan, diiklankan sehingga orang orang yang punya masalah yang sama bisa lihat, oh ada produk ini yang bisa mencairkan masalah saya dan dia juga bisa beli. Nah, kalau tadi kita melihat penerapan design thinking dalam satu iterasi atau satu siklus, dalam contoh-contoh berikutnya ini kita akan melihat penerapan design thinking dalam siklus yang berkesinambungan dan terus-menerus dalam menyempurnakan suatu produk berdasarkan input dari dan kebutuhan pengguna serta aspek lain di luar teknis. Jadi sekarang kita akan melihat penerapan design thinking dalam evolusi komputer. Jadi perlu kita ketahui bahwa fungsi mouse komputer ini hanyalah untuk apa? Cuman untuk menggerakkan kursor di komputer. Namun, ada perkembangannya memiliki corak dan teknologi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan si penggunanya. Kita lihat yang pertama ini, tahun 1968. Douglas Engelbart melakukan sebuah presentasi ilmiah dengan menggunakan sebuah alat yang dapat mengontrol kursor komputer. Alat tersebut berupa kotak kayu dengan satu tombol dan kabel pada bagian belakang. Makanya kenapa dinamakan mouse, karena terlihat seolah-olah kayak mouse, jadi kabel itu kayak ekornya. Kursor komputer ini bisa bergerak karena ada roda horizontal dan vertikal yang terdapat di bagian bawah, itu kelihatan ya, di sebelah kiri atas. Roda horizontal dan vertikal yang terdapat di bagian bawah mouse, dan ini adalah sebuah penemuan. Karena apa? Sebelumnya belum pernah ada benda seperti ini. Bahkan komputer saat itu belum bisa menampilkan grafis, hanya teks dan kata-kata. Tahun 1972, Telefunken menyempurnakan desain tersebut dengan menggunakan bola karet. Karena apa? Roda horizontal dan vertikal itu menyulitkan untuk bergerak secara luwes. Karena gerak ke atas dia kehalang, bergerak horizontal dia akan kehalang sama yang vertikal. Bergerak vertikal dia kehalang sama yang horizontal. Jadi bikin capek gitu. Makanya sama si Telefunken diganti dengan bola yang terbuat dari karet. Di dalamnya baru ditempeli sensor horizontal dan vertikal. Benda tersebut dinamakan Telefunken Rollkugel atau rolling ball. Penggunaan bola tersebut bisa membuat mouse bergerak secara luwes dan nggak melelahkan penggunanya. Namun, karena kabelnya nih masih ditaruh di belakang, karena masih kayak mouse beneran gitu ya, kayak tikus beneran, ini yang membuat kabel tersebut sering terlilit oleh pergelangan tangan pengguna. Kemudian tahun 1982, Logitech memperkenalkan mouse Logitech P4 yang berbentuk hampir sama dengan si Telefunken Rollkugel, namun kali ini kabelnya itu di sebelah kiri depan. Jadinya nggak gampang terlilit sama pergelangan tangan kalau pas kita lagi make nih. Mouse-nya ini memiliki 3 tombol, bukan satu. Kalau tadi kan awalnya satu. Ini udah mulai bertambah nih. Tidak lagi menggunakan bola, tapi menggunakan sensor optik yang lebih akurat, yang lebih cepat. Tapi ada masalah. Apa? Harganya mahal. Sehingga hanya digunakan pada workstation grafis yang mahal. Tahun kemudian si Logitech ini mengeluarkan mouse Logitech C7 dengan sama 3 tombol juga, tapi yang berharga murah. Karena apa? Dia nggak pakai optik, dia pakai bola sama kayak si Telefunken Rollkugel, supaya harganya bisa dijangkau oleh kebanyakan orang. Di tahun yang sama, Apple memperkenalkan mouse untuk
komputer Lisa yang menggunakan satu tombol dan tetap menggunakan sensor bola. Tahun 95, Logitech pertama kali memperkenalkan yang namanya wireless mouse, tapi wirelessnya ini dalam hal ini masih pakai teknologi infrared. Jadi jangkauannya masih terbatas. Dan si mouse ini masih menggunakan sensor bola untuk bergeraknya. Kita lihat bahwa transmitter dari inframerah ini, selain dia jangkauannya terbatas, transmitternya pun masih besar, masih pakai kabel. Jadi di tahun ini itu juga mouse mulai banyak digunakan karena Apple dan Microsoft mengeluarkan operating system yang memerlukan mouse sebagai alat input. Nah, ini kita lihat yang terakhir di tahun 91, mouse wireless, tapi sensornya tetap bola di bawahnya. Karena tadi kita ingat kan, yang optik awal-awal mahal. Dan sampai tahun 91 itu masih relatif mahal. Jadi dibuatlah mouse-nya wireless, tapi tetap masih pakai sensor bola. Di wireless yang ini, yang tahun 91, itu menggunakan transmitter yang jauh lebih kecil dan lebih luas jangkauannya karena menggunakan frekuensi radio. Jadi menggunakan frekuensi radio sama seperti kayak telepon wireless zaman dulu. Jadi kira-kira di berapa kilohertz gitu ya, 27 kalau nggak salah. Nah, di tahun ini penggunaan mouse mulai meledak dan memasyarakat. Karena apa? Kepopuleran si Windows 3.0, 3.1 sama si 3.11. Penggunaan sensor bola yang memiliki kekurangan yaitu apa? Presisi yang rendah dan cepat kotor karena roda yang di bawah itu bergesek terus-menerus kan, dan akan membuat kotoran menumpuk di bagian sensor. Makanya kemudian di tahun 2000 diciptakanlah mouse yang pakai sensor optik tapi pakai kabel dengan harga yang lebih murah. Karena apa? Di tahun 2000 ini optik udah bisa murah gitu. Tapi dia tetap pakai kabel. Kabel ini kembali dipergunakan karena pada saat itu teknologi wireless belum memungkinkan untuk mengakomodir sensor optik yang memiliki tingkat presisi yang tinggi. Di tahun yang sama, Apple juga mengeluarkan mouse Pro yang cuma pakai satu tombol. Dari awal Apple itu memang pakai satu tombol. Tahun 2004, ketika gaming itu mulai meledak, diluncurkanlah mouse dengan presisi tinggi yang punya 4-10 tombol yang dapat diprogram buat fungsi apapun. Nah, di tahun 2016 mulai diperkenalkan mouse wireless menggunakan teknologi Bluetooth yang nggak perlu transmitter lagi karena rata-rata notebook udah ada Bluetooth-nya kan. Jadi nggak perlu transmitter karena dia pakai Bluetooth. Di tahun 2003 mulailah diperkenalkan mouse dengan teknologi laser. Kalau tadi kan pertama bola, pertama roda horizontal vertikal, terus bola, terus optik. Sekarang di 2003 diperkenalkan dengan teknologi laser yang mempunyai tingkat presisi yang tinggi dan dapat dipergunakan pada berbagai material. Jadi tatakan mouse-nya itu nggak mesti harus kain atau harus bisa di kayu, bisa di kaca, bisa di besi, bisa di tembok, bisa di segala macam. Dan memiliki bentuk yang sangat ergonomis dan memungkinkan untuk dipergunakan berjam-jam bermain game tanpa merasa lelah. Di tahun yang sama ini, Apple juga meluncurkan Magic Mouse yang sangat simpel dan tipis menggunakan teknologi wireless Bluetooth. Di sini Apple tetap pakai satu tombol. Sementara kalau di PC itu udah dari awal pakai 3. Kemudian begitu ada mouse gaming pakai ada yang 4, ada yang 10, tombolnya banyak gitu. Di tahun 2005, jadi waktu itu lagi marak
baru mulai maraknya itu VoIP atau Voice over Internet Protocol. Kalau kalian pengen tahu itu apa, kalau kalian pernah nelpon pakai fitur pakai WhatsApp, jadi nelponnya bukan pakai pulsa gitu ya, pakai data. Nah, itulah salah satu hasil akhir dari si Voice over Internet Protocol. Dulu awal-awal itu namanya VoIP, Voice over Internet Protocol, yaitu menelpon interlokal dan internasional tapi dengan biaya lokal, kayak WhatsApp itu kan. Jadi kalau misalnya kita punya teman di WhatsApp, dia kebetulan di Inggris, kalau kita telepon pakai pulsa, wah pasti mahal banget kan. Kalau kita cuma telepon pakai WhatsApp, ya biayanya cuma biaya pakai data aja gitu loh. Jadi si Sony ini dia memperkenalkan mouse yang bisa digunakan untuk menelpon dengan VoIP. Mouse ini nggak sukses di pasaran. Kenapa? Ada kekurangan yang paling fatal di sini. Dia pengen supaya orang yang lagi main komputer, pakai komputer, itu bisa terima telepon VoIP kan. Masalahnya, orang yang terima telepon di depan komputer, kalau dia pengen pakai mouse-nya, jadi nggak bisa. Kenapa? Kan misalnya yang telepon bosnya nih, mau tanya apa, masalah file apa. Nah, mouse-nya nggak bisa dipakai orang lagi nelpon gitu loh. Itu kekurangan yang paling fatal gitu. Yang paling signifikan yaitu yang sedang menerima telepon biasanya orang pengen pakai mouse untuk mengoperasikan komputer karena dia lagi di depan komputer kan, gitu loh. Di tahun 2007 karena mulai ada perkembangan dari HTPC atau Home Theater Personal Computer, di mana orang mengoperasikan komputer dari jarak jauh. Jadi istilahnya kalau orang biasa nih kan duduk di atas kursi, terus komputernya di meja, jaraknya deket lah, paling cuma 10 cm gitu kan. Nah kalau ini layar gede dan dianya duduknya kira-kira mungkin 3 meter, 5 meter, duduknya di sofa gitu. Jadi itu yang namanya home theater personal computer. Jadi dia mengoperasikan komputer dari jarak jauh sambil duduk di sofa. Penggunaan mouse jadi nggak praktis karena namanya sofa gitu kan, nggak ada tatakan mouse, nggak ada apa. Diciptakanlah mouse yang tipis yang dapat mendeteksi pergerakan tangan dengan sensor gyroscope. Jadi Logitech menamakannya mouse air. Jadi mouse-nya itu kalau kita biasa kan ditaruh di atas permukaan, digeser-geser. Kalau ini nggak perlu permukaan, dia cuma kita geser kayak tangan, ntar kursornya ikut bergerak. Jadi pakai sensor gyro. Dan itu sebenarnya udah sering kita pakai sensor gyroscope itu kan, kalau yang kalian sering main game di di HP. Saya tahu kan, main game mobil, mau beloknya tinggal HP-nya digeser miring ke kiri, miring ke kanan gitu aja udah, mobil di dalam gamenya udah ikut belok kan. Itu karena adanya sensor gyroscope. Di tahun 2009 Logitech ini terus mengeluarkan mouse yang performa tinggi untuk mengakomodir dunia gaming yang terus meningkat. Mouse dengan performa tinggi, tingkat akurasi yang tinggi, walaupun berharga mahal, namun sangat laku di pasaran. Di sini kita lihat desainnya yang digunakan tidak banyak berubah dengan mouse gaming Logitech tadi keluaran 2003 yang di kiri atas. Penggunaan mouse gaming ini menjadi makin lumrah karena kesuksesan Microsoft dengan DirectX-nya, sehingga memudahkan pengguna memainkan game di Windows 95 atau yang lebih baru. Jadi sebuah mouse yang kalau kita lihat tugasnya itu kan cuma menggerakin kursor di layar, ternyata memiliki banyak aspek lain. Jadi ada ergonomis, ada akurasi, ada penggunaan tanpa tatakan. Seorang pebisnis, walaupun dia mampu beli mouse gaming yang mahal, tapi dia nggak perlu kan, karena dia lebih membutuhkan mouse yang simple, yang nggak serem gitu dibawa dan mudah dibawa kemana-mana. Yang mungkin kalau si pebisnis dia pakainya mouse yang kompak, yang Bluetooth, itu kan, jadi supaya nggak ada transmitter, jadi nggak ada risiko hilang gitu. Kalau seorang gamer yang pemula, mungkin dia ingin membeli mouse gaming yang entry level ya, atau menengah, yang mungkin bukan yang wireless tapi masih yang pakai kabel.
Nah, kalau si gamer pemula ingin membeli mouse gaming wireless kelas atas yang berharga di atas 2 juta, namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk itu, akhirnya akan memilih mouse gaming dengan bentuk yang sama tapi yang pakai kabel, gitu. Nah, berikutnya kita akan melihat penerapan design thinking pada evolusi MS Word for Windows. Sebelumnya, sekarang kita lihat di sini. Sebelum kita melihat versi pertama dari MS Word for Windows, ada baiknya kita melihat dulu. Pada saat itu, ada aplikasi apa aja yang menjadi pesaing MS Word pada operating system MS-DOS. Jadi, saat itu si MS Word ini yang kelihatan di sini sekarang, itu merupakan pengolah kata yang cukup canggih ya untuk zamannya ya. Karena dia bisa menampilkan tulisan tebal, miring di layar. Saat itu si MS-DOS ini sebenarnya operating system yang berbasis teks, sehingga tidak dapat menampilkan grafis. Jadi cuman bisa teks biasa aja, pure cuman teks gitu. Jadi nggak bisa teks tebal atau miring, itu dianggapnya udah grafis gitu loh. Aplikasi pengolah kata yang populer saat itu yaitu adalah WordStar yang tidak dapat menampilkan teks tebal maupun miring. Jadi cuman kodenya aja. Jadi kalau tebal itu Ctrl B, kalau miring Ctrl Y. Sedangkan aplikasi pengolah kata yang berikutnya, yang saat itu nomor 1 ya, namanya apa? Namanya WordPerfect. Dia bukan cuman bisa nampilin tebel, miring, garis bawah, dia juga bisa nampilin grafis. MS-DOS ya. Ini waktu itu udah super canggih. Jadi bisa nampilin semua as if seperti zaman sekarang. Padahal itu dulu tahun berapa tuh? Tahunnya 89-an, 88. Jadi dia bisa menampilkan gambar di antara teks yang benar-benar ya, walaupun mungkin tampilannya masih culun ya, cuman ini udah canggih banget zaman dulu. Kemudian sekarang kita lihat nih yang versi Windows-nya. Kita lihat yang versi MS Word for Windows yang dikeluarkan tahun 1989. Jadi tampilannya benar-benar masih sederhana banget, nggak ada icon ya. Coba lihat itu, nggak ada icon. Mirip dengan tampilan versi MS-DOS. Pengolah kata nomor 1 di Windows saat itu bukan MS Word. Siapa? Saat itu pengolah kata nomor 1-nya adalah ini, AMI Pro. Yang kita lihat udah canggih, udah kayak si MS Word sekarang, udah ada icon udah ada icon untuk shortcut, udah ada icon untuk shortcut untuk fungsi-fungsi. Terus kita lihat di sini di MS Word dia bergerak cepat. Tadi versi 1 masih nggak ada apa-apa. Versi 1.1a dia udah coba, walaupun di sini masih jelek, tapi dia ganti. Dia udah tampilin icon, walaupun iconnya masih jelek ya. Tapi dia udah bisa, dia nampilin icon untuk shortcut fungsi-fungsi. Jadi di MS Word ini dia bereaksi, dia lihat kan, oke, yang AMI Pro kayak apa sih? Dia berusaha buat, walaupun belum sebagus punyanya AMI Pro. Nah, ini perkembangan yang revolusioner itu baru di MS Word yang kita lihat sekarang, yang versi 2 tahun 92. Jadi kita lihat di sini udah menampilkan sederetan icon yang iconnya udah bagus gitu ya, nggak kayak tadi, udah berjejer rapi di baris atas. Dan saat itu Microsoft benar-benar serius menggarap si icon-icon tersebut dengan menyewa desain grafis dari Apple untuk membuat desain icon yang simple, mudah dimengerti, dengan efek 3D. Bahkan si desain ini bertahan sampai 5 tahun dan menjadi ciri khas dari si MS Word dan memberikan kesan yang mendalam bagi penggunanya.
Terus yang berikutnya, si pesaing utamanya dari MS-DOS itu siapa sih? Tadi yang kita ingat si WordPerfect. WordPerfect ini begitu dia masuk Windows, dia terlambat masuk Windows. Di tahun itu WordPerfect masuk Windows cuman desain yang mirip dengan Word pertama versi awal. Jadi WordPerfect yang tadinya nomor 1 akhirnya kalah karena terlambat untuk masuk ke Windows. Udah terlambat masuk, udah gitu pas masuk masih kayak gini doang gitu tampilannya. Kalau misalnya dia masuk dulu bareng sama Word awal, walaupun sama-sama masih jelek, dia bisa bereaksi cepat. Kalau sekarang udah dia terlambat dan produknya juga ketinggalan zaman berapa berapa tahun gitu loh. Terus di versi berikutnya di MS Word ini dia tetap mempertahankan serangkaian icon di baris atasnya itu masih ada, ini masih sama karena memang mendapatkan sambutan yang positif dari pengguna. Tapi si MS Word tuh nggak berhenti sampai di situ. Dia tetap berusaha menyempurnakan aplikasinya dengan penyempurnaan pada hal-hal kecil. Seperti ini contohnya yang kelihatan apa? Tip of the day yang muncul ketika pengguna mulai menjalankan aplikasi MS Word ini. Kemudian tahun 97 lahirlah MS Word 97 yang masih tetap pakai desain icon yang nggak terlalu berubah sejak tahun 92. Tapi kali ini dengan penyempurnaan lebih lanjut yaitu apa? Berupa si clipper. Kalau mungkin dulu kalian ada yang pernah tahu, si clipper nih yang apa? Dia alat bantu yang interaktif. Di mana pada versi ini MS Word sudah memiliki fitur yang teramat banyak sehingga banyak pengguna yang nggak tahu. Fiturnya apa aja sih? Clipper akan memberikan saran tentang fitur apa yang sebaiknya digunakan ketika pengguna sedang melakukan sesuatu yang spesifik. Atau bahkan pengguna dapat langsung menulis pada Clipper untuk bertanya fitur apa yang ingin digunakan. Kemudian Clipper akan memberikan langkah-langkah yang jelas bagaimana mengakses fitur tersebut. Fitur ini, si fitur Clipper ini banyak atau ramai dibicarakan orang karena selain banyak yang merasa terbantu, tapi banyak juga yang kesel karena untuk pengguna yang udah ekspor dan udah pengalaman itu pasti kesel banget gitu karena ini kayak kepo banget gitu. Bentar-bentar ditanyain apa. Karena apa seolah kayak pengen tahu aja gitu. Apa sih lagi mau ngapain sih gitu loh si intinya si Clipper itu. Kemudian di tahun 2007 MS Word mulai memperkenalkan fungsi ribbon. Jadi menu-menunya itu karena ada banyak dibikin overlapping. Itu yang namanya ribbon. Jadi ribbonnya di sini kan gak cuma satu tuh, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berapa gitu kan. Pada versi sebelumnya kan ikonnya cuma satu. Ini kan ikonnya apa? Ada banyak gitu. Ada apa? Tumpang tindih. Kayak ada lembar-lembarnya. Ada lembar 1 home, lembar 2 insert, lembar 3 page layout gitu kan. Kalau icon itu cuman sederhana shortcut dari fungsi yang ini sebenarnya tiap ribbon itu kan isinya icon. Icon itu sebenarnya juga ada di shortcut untuk yang apa namanya ya? Shortcut yang awal-awal yang kita tahu yang ada file, edit, view. Jadi icon ini sebenarnya cuma shortcut, tapi itu karena sangat memudahkan, mempercepat. Jadi kalau untuk ada si Microsoft ini udah mikirin apa sih yang paling banyak, yang paling sering dipakai orang, itu yang ditaruh di shortcut. Karena makin banyak, akhirnya shortcutnya dibikin ada berapa lembar dalam bentuk ribbon. Nah, di sini MS Word di versi yang ini dia meniadakan fungsi menu tradisional seperti yang file, edit, view tadi. Dengan hanya menggunakan sederetan fungsi icon yang dipisahkan oleh tab. Yaitu tadi yang ribbon tadi ya. Satu deretan itu disebut ribbon. Secara sekilas,
Tampilan ini mengesankan lebih simpel, kelihatannya lebih simpel. Tapi pada versi ini, MS Word itu udah memiliki sejumlah fitur tambahan yang membuat MS Word versi ini punya fitur yang saking banyaknya yang nggak dimiliki oleh pengolah kata manapun saat itu. Jadi istilahnya dia ini udah menang, tapi dia nggak berhenti. Dia udah tahu dia udah paling atas, tapi dia tambahin semua fiturnya terus. Orang pengennya apa sih? Pengguna pengennya apa sih? Tambahin terus, tambahin terus. Jadi fungsi ini merupakan hasil dari upaya MS Word untuk membuat aplikasi ini lebih mudah dipahami orang yang nggak biasa pakai komputer. Jadi kalau tadinya di antara para pengguna dia udah menang nih. Nah sekarang dia benar-benar melangkah lebih jauh. Dia pengen, oke, sekarang gue pengen yang make nggak cuman orang yang pakai komputer, orang biasa yang benar-benar nggak pernah megang komputer. Gue pengen dia bisa langsung make si MS Word ini, gitu loh. Nah, peletakan si ribbon ini itu juga melewati suatu riset yang intensif yang melibatkan ribuan pengguna selama beberapa tahun, di mana fungsi-fungsi pada ribbon pertama atau home yang paling kiri itu semua fungsi yang paling sering digunakan oleh pengguna umum. Sebagai catatan, ribbon ini pertama kali muncul di mana? Di WordStar. Di WordStar dulu udah pakai ribbon yang versi DOS. Desain pada versi ini lebih banyak bernuansa biru dengan icon yang 3 dimensi karena saat itu emang lagi ngetren, yang berbeda dari versi sebelumnya. Versi bantuan yang tadi, si Clipper itu juga dimunculkan, tapi udah nggak berbentuk Clipper, cuman berbentuk tanda tanya. Tapi fungsinya ternyata jauh lebih ampuh, karena selain menggunakan AI atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam memprediksi apa yang dibutuhkan pengguna ketika bertanya, dia juga dapat langsung terhubung ke internet untuk menemukan solusi dari apa yang ditanyakan oleh pengguna. Nggak cuma di website Microsoft, tapi juga di website apapun yang menyediakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan pengguna. Di luar itu, si MS Word juga menggunakan format baru. Tadinya biasanya pakai DOC, sekarang DOCX. Jadi udah pure XHTML, udah pakai Extended Markup Language yang menggunakan Extended Markup Language ini sehingga ukuran filenya bisa lebih kecil dari yang versi DOC. Di versi ini, Microsoft juga memperkenalkan default font yang baru, yaitu apa? Calibri. Jadi fontnya yang baru itu, kalau yang sebelumnya belum ada nih, si font Calibri, yang lebih segar daripada Times New Roman yang kelihatan udah tua gitu, udah old school banget. Font ini selain menunjukkan kehebatan teknologi ClearType dari si Microsoft, juga membuat orang lebih mudah membaca dokumen yang panjang dan meminimalisir rasa lelah di mata. Jadi, coba bayangin tuh, Microsoft buat aplikasi, udah fiturnya banyak, udah jadi nomor 1, tetap dia buat fitur yang lebih mempermudah, bukan cuman orang yang biasa pakai, tapi orang yang baru kenal juga pengen dibuat gampang makainya. Dan nggak berhenti sampai di situ. Dia juga sampai bela-belain dia bikin font yang supaya orang nggak capek baca. Oke, kita lihat sekarang yang berikutnya, versi 2010. Tetap pakai ribbon style, tapi meninggalkan tema nuansa biru. Menggunakan icon yang flat dan warnanya cerah. Pada versi ini menampilkan satu tab baru, yaitu yang namanya design. Yang mana ini bukan fitur baru, namun merupakan penggabungan dari fitur-fitur yang udah ada, di mana kita bisa melihat desain dari dokumen secara sekaligus, headingnya, body text, spacing, font, warna latar, dan segala macam. Jadi ini juga dari riset yang dilakuin. Oh, pengguna ada yang pengen supaya kita bisa langsung lihat nih, ini dokumen saya desainnya seperti apa. Jadi dibikinlah satu ribbon baru untuk yang semua fungsi yang berhubungan dengan
desain dari si dokumen. Oke. Nah, yang berikutnya versi 2016. Di versi 2016 ini, versi bantuannya jauh diperbaharui sehingga pengguna dapat nanya itu benar-benar pakai bahasa yang simple, kayak di film-film gitu. Benar-benar cuman how can I get bold? How can I put bold in Word misalnya gitu atau apa gitu ya. How can I open misalnya dokumennya AmiPro yang belakangnya Sam. How can I open Sam Doc misalnya. Dia akan bilang gimana caranya. Yang berikutnya menyediakan penyimpanan di cloud. Beberapa pengguna masih dapat mengerjakan karena filenya ditaruh di cloud. Ini udah diperkenalkan fungsi kolaborasi. Jadi beberapa pengguna bisa mengerjakan file yang sama sekaligus dengan tidak tabrakan. Jadi masih ingat dengan si WordPerfect yang dulu merupakan pengolah kata nomor 1, sampai di versi terakhir MS Word hanya dapat membuka file dari keluarga MS Word dan Office yang sekarang maupun yang lama, dan tetap tidak meninggalkan kemampuan untuk membuka file dari WordPerfect. Jadi dulu waktu yang masih versi 97 itu si Word dia bisa buka filenya AmiPro, bisa buka filenya WordPerfect, bisa buka filenya WordStar misalnya. Tapi kesini-sini karena udah nggak ada pengguna AmiPro, jadi nggak ada fitur itu udah dihilangkan. Untuk buka file WordStar udah dihilangkan. Tapi kalau untuk yang WordPerfect itu sampai sekarang tetap ada. Di versi ini juga diperkenalkan fungsi navigator yang sangat berguna untuk berpindah dari dokumen untuk berpindah secara cepat di dokumen yang panjang dan rumit. Apa yang bisa disimpulkan dari evolusi MS Word ini dengan kaitannya dalam kerangka kerja design thinking? Pertama, belajar dari pesaing. Awalnya kita ingatkan tadi, MS Word masih culun, masih jelek. Awalnya dia lihat WordStar seperti apa, ribbon, itu yang nanti dia bawa di versi Windows. Begitu masuk Windows, masih tetap culun dia kan. AmiPro udah canggih banget, dia belajar dari AmiPro kayak gimana, dia bikin icon. Terus kemudian dia ingat WordStar waktu itu pakai apa? Ribbon. Dia bikin icon nyontek dari AmiPro, dia bikin ribbon nyontek dari WordStar. Dengan proses penyempurnaan yang terus-menerus. Nah, ini yang tadi saya udah sempat bahas, walaupun sudah menjadi nomor 1, pelibatan berbagai disiplin ilmu dalam membuat suatu aplikasi pengolah kata. Yang tadi kan, sampai bela-belain bikin font baru untuk mendukung fungsi pengolah kata. Penggunaan warna yang meningkatkan produktivitas secara psikologis, mendengarkan keluhan pengguna untuk memperbaiki kekurangan maupun untuk membuat fitur baru. Oke. Sekarang kita lihat penerapan design thinking dalam evolusi dari tablet komputer. Kata tablet itu sendiri baru akan muncul di tahun 2000 oleh Microsoft ya. Jadi yang pertama nih, tahun 1987. Linus, ini yang buat operating system Linux, dia menciptakan komputer yang namanya Write Top. Sebuah komputer tanpa keyboard yang dapat menerima input dari tulisan tangan. Bayangin loh, tahun 87. Ini tentulah sesuatu yang menakjubkan karena saat itu kemampuan grafis dari komputer masih amat sangat terbatas. Nah, benda ini beratnya itu 4 kilo. Di tahun yang sama, NSC juga mengeluarkan suatu inovasi yang sangat mendahului zaman, yaitu laptop NSC Versa V50 dengan layar yang bisa dilepas. Tahun 87 loh. Jadi udah kayak Surface Book yang sekarang. Layarnya bisa dilepas,
bisa ditempeli modul baterai sehingga layar tersebut dapat menjadi tablet. Sayangnya, saat itu orang belum menemukan kegunaan dari tablet selain untuk melihat dokumen. Ingat ya, saat itu belum ada internet nih, internet belum canggih. Orang belum banyak yang ngeliat video, ngeliat YouTube belum ada gitu kan. Tapi alat ini yang nantinya menjadi inspirasi bagi si Microsoft Surface puluhan tahun kemudian. Tahun 89, GridPad dia mengeluarkan komputer yang mirip nih dengan si Write-Top yang di atas, tapi dengan bobot yang jauh lebih ringan. Nah, si GridPad ini cukup populer sehingga nantinya dia melahirkan device Palm yang merupakan PDA yang sangat populer di tahun 90-an. Di tahun 91, NSC melalui anak perusahaannya menyempurnakan desain dari NSC Versa V50 dengan mengeluarkan NCR 3125 yang pure tablet. Jadi udah bukan notebook yang dicabut layarnya, tapi pure benar-benar tablet tanpa keyboard. Namun sekali lagi, karena saat itu internet belum booming, orang awam tuh tidak melihat kegunaan dari alat ini buat apa. Kalau cuma buat baca dokumen doang, ya kan gue pengen sekalian ngetik, maksudnya kayak notebook gitu ya. Orang belum banyak nge-browsing gitu, belum ada kata browsing itu belum jamak gitu, belum dipakai. Oke. Kita lihat sekarang di tahun 93. Apple mengeluarkan Apple Newton yang merupakan PDA dengan kemampuan super. Jadi Apple Newton Message Pad namanya ya, yang bisa melihat dan membuat dokumen, membuat dan mengirim email lewat modem eksternal. PDA yang dilengkapi stylus ini juga dapat dihubungkan dengan keyboard. Jadi Apple Newton ini lebih merupakan nenek moyang dari iPad, bukannya iPhone, dari iPad. Di tahun 96, ini kita lihat nih, udah mengarah ke tablet gitu ya. Si tahun 96, DEC atau Digital Equipment Corporation mengeluarkan sebuah device berbentuk tablet dengan layar yang berwarna yang digunakan khusus hanya untuk baca buku aja. Alat ini nggak begitu laku karena selain harganya yang mahal, orang awam juga belum melihat nih penggunaan tablet buat apa. Kalau cuma buat baca buku doang mahal banget gitu. Mendingan ya orang zaman itu masih bacanya pakai kertas gitu. Belum ada handphone buat baca gitu kan. Nah kayak sekarang kita baca apa-apa di handphone pakai PDF apa-apa gitu. Kalau dulu belum. Di tahun 2000 ini Microsoft memperkenalkan purwarupa dari sebuah alat yang dinamakan tablet. Jadi kata tablet itu munculnya dari sini. Tapi si tablet ini saat itu kemampuannya cuma untuk coret-coret doang nih, doodling. Alat ini nggak sempat dilempar ke pasar. Tapi nama tabletnya itu udah mulai viral, udah mulai banyak didengar orang, dipakai orang. Di tahun berapa nih? 2002. Fujitsu memperkenalkan komputer tablet berkemampuan sama dengan komputer desktop yang dapat menggunakan keyboard ataupun stylus. Jadi saat itu walaupun berharga mahal, namun alat inilah yang mulai membuka mata orang tentang keberadaan tablet. Karena si Fujitsu Stylistic ya namanya modelnya, Fujitsu Stylistic ini udah mencerminkan tablet yang sekarang. Nanti kita lihat lagi yang berikutnya yang benar-benar mirip. Ini udah mengarah ke sana. Maksudnya gimana? Bobotnya udah ringan. Bentuknya udah tipis. Kalau tadi kita lihat kan yang NSC masih tebal banget kan. Ini udah tipis. Makanya orang udah mulai tertarik nih. Udah mulai ngelihat. Dan harganya nggak semahal yang DEC tadi. Makanya orang udah mulai oke. Wah kayaknya boleh juga nih. Keren juga nih gitu loh. Nah berikutnya di tahun 2004. Ini yang saya bilang. Ini yang heboh. NSC kembali menciptakan inovasi yang hampir nggak masuk akal saat itu. Kenapa?
sebuah tablet dengan kemampuan komputer desktop dengan bobot atau berat yang sama dengan iPad yang keluar 6 tahun kemudian. iPad tuh nggak fully komputer. NSI ini fully komputer. Jadi tahun 2004 NSI udah ngeluarin fully komputer running under Windows dengan bobot yang sama dengan si iPad. iPad generasi 1 ya. Sayangnya si tablet ini cuman dijual di Jepang. Pakai operating system Windows yang bahasa Jepang. Makanya kenapa kita nggak pernah tahu alat ini, nggak pernah dengar gitu. Tahun 2005 berikutnya, Nokia mengeluarkan tablet berbasis Linux atau Maemo, Linux varian distronya Maemo ya, yang sangat menjanjikan, namun akhirnya harus hilang. Karena apa? Nokianya sendiri udah hilang dari dunia nyata. Dari sejarah tablet tadi, kita akan melihat bagaimana 3 jenis tablet yang sekarang menguasai pasaran, bagaimana mereka dilahirkan, dan seperti apa perkembangannya. Di iPad yang diluncurkan tahun 2010, yang merupakan tablet yang terpopuler sepanjang masa, namun karena nenek moyangnya berasal dari PDA, Apple Newton, iPad bukan merupakan suatu alat yang digunakan untuk kerja kantoran. Jadi dia, karena si kreatornya sendiri bilang ini cuma buat media consumption. Seorang pengguna iPad tetap akan memerlukan komputer untuk bekerja. Makanya di di generasi terakhir Apple mengeluarkan iPad Pro yang benar-benar bisa untuk kerja dengan kemampuan yang jauh melebihi tablet manapun saat ini. Golongan yang kedua yaitu siapa? Kita udah tahu dong, Galaxy Tab yang diluncurkan bersamaan dengan iPad tahun 2010. Pada dasarnya saat itu si Galaxy Tab ini itu adalah smartphone dengan layar besar. Namun pada generasi terakhir dari si Galaxy Tab yang S7, alat ini mampu melakukan operasi multitasking yang tidak dapat dilakukan device Android lain. Ya, waktu itu belum bisa. Sekarang kan begitu kita tahu ya, versi Android 10 udah bisa multitasking, udah bisa split layar udah bisa. Tapi dulu belum bisa. Dulu waktu Android lain belum bisa, si Galaxy yang punya Samsung udah bisa. Bahkan si Samsung ini menyediakan keyboard khusus yang membuat si S7 ini benar-benar berfungsi layaknya notebook biasa. Pada golongan yang ketiga, yaitu si Microsoft Surface yang terinspirasi dari NSI Versa V50. Kalau yang ini pada dasarnya adalah notebook super tipis dengan layar yang dapat dilepas dan digunakan sebagai tablet. Pada generasi terakhir, si Surface ini dia tetap mempertahankan desain yang sama. Karena dari awal dia memang sebuah komputer penuh yang dapat melakukan kerjaan kantoran, sehingga perubahan yang dilakukan hanya sebatas pada meringankan bobot dan memperpanjang umur dari baterai. Kita lihat nih ya, ini ada 3 kolom, ini ada tiga kubu ya. Yang iPad asalnya dari untuk media consumption. Si Galaxy Tab itu asalnya dari smartphone yang diperbesar, ditingkatkan kemampuannya. Jadi dua-duanya yang sebelah kiri sama tengah itu dari bawah ke atas. Baliknya yang kanan, si Surface itu dari top down, dari atas ke bawah. Dari komputer dibikin lebih kecil, lebih enteng, lebih irit. Ketiga device ini yang berasal dari nenek moyang yang berbeda dengan fungsi yang awalnya berbeda jauh. PDA, smartphone sama notebook. Pada akhirnya kita lihat di sini, mereka bertiga berkonvergensi menjadi satu alat yang mirip.
Yaitu apa? Full computer. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna yang paling ekstrim, pengguna biasa itu hanya perlu tablet untuk browsing, baca buku, atau main game ringan. Tapi pengguna profesional menuntut penggunaan yang jauh lebih luas. Baca dan balas email, melampirkan file dalam email, terkoneksi di jaringan, terhubung ke printer, bertukar data dengan flash disk, browsing untuk riset, demo aplikasi untuk klien, dan semua itu dilakukan minimal 8 jam sehari sesuai jam kantor kan? Gitu. Oke, kita akan melihat sekarang yang berikutnya. Bagaimana design thinking membuat operating system Windows menjadi pemimpin pasar. Tahun 85, Microsoft mengeluarkan Windows versi 1. Saat itu masih belum bisa dibilang operating system karena masih merupakan cangkang atau shell yang berjalan di atas MS-DOS. Nggak lama sesudah itu, ini kita lihat di sini ya, versinya masih culun banget ya. Coba lihat memorinya aja cuma berapa itu? 3 mega. RAM-nya cuma 300 kilo. Nggak lama sesudah itu, dia keluarin versi 2. Nggak terlalu banyak perubahan sih. Jadi kalau kita lihat di sini, permainan warna dari kedua versi Windows ini, jelas banget mereka itu nggak melibatkan seorang desain grafis. Karena apa? Permainan warna yang terlalu kontras dan nyakitin mata. Istilahnya nih, yang bikin benar-benar orang IT ini. Ini benar-benar nerd ini yang bikin. Jadi dia nggak peduli masalah mau bagus, mau nggak, mau enak dilihat, mau nggak. Oh yang penting eye catching gitu loh. Kedua produk ini nggak sukses di pasaran. Karena saat itu di Microsoft juga masih disibukkan untuk membuat operating system untuk IBM yang namanya OS2. Di sini kita akan melihat kesamaan dari keduanya baik dari segi icon maupun desain. Ini yang kanan ini adalah OS2. Banyak orang mengira bahwa Microsoft Windows meniru OS dari Apple. Padahal sebenarnya mereka berdua mendapat inspirasi dari produk yang sama. Yaitu apa? Jauh sebelum Xerox, kita tahu kan kalau dari yang udah nonton filmnya itu dari Xerox kan, apa, Apple ngambil dari Xerox, Microsoft nyontek ke Apple. Tapi mereka berdua sebenarnya udah punya passion yang sama waktu ngelihat produk tahun 82, bayangin. Tahun 82 produk yang namanya Vision. Vision saat itu mendemokan kemampuan produknya pada Computer Expo tahun 82. Saat itu Bill Gates dan Steve Jobs sama-sama datang ke demo tersebut. Bayangin tahun 82 udah kayak gini, kayak Vision ini. Itu yang hadir saat itu benar-benar heboh. Jadi mereka bukan cuma takjub dan tercengang, tapi juga apa ya, ngeri gitu loh. Karena apa? Berkali-kali hadirin itu harus diingetin. Ini bukan video, ini bukan video, ini bukan rekaman video, ini benar-benar komputer. Bukan video yang direkam sebelumnya, bukan special effect. Ini program komputer yang jalan di IBM PC. Jadi makanya kenapa waktu itu pas ngelihat ini tahun 82 itu bahkan sama sekali belum ada hubungan ke Xerox ya, belum ngelihat ke Palo Alto Research ya. Mereka berdua udah langsung nih terinspirasi begitu ngeliat Vision. Oh, komputer nanti arahnya ke sini. Itu yang ada di otaknya mereka berdua. Gara-gara Vision ini. Baru kemudian di Windows 3.0 lah Microsoft mulai serius menerapkan desain. Kalau kita lihat ya, udah lebih bersahabat nih warnanya. Tahu nggak kenapa? Karena mulai di 3.0 ini, Microsoft membajak desainer dari Apple yang bernama Susan Kare.
untuk mendesain tampilan dan ikon-ikon pada Windows 3.0. Jadi kalau mungkin dulu ada yang pernah baca perseteruan antara Microsoft sama Apple sampai ke pengadilan, dan jelas Microsoft menang. Karena apa? Gimana bisa dibilang nyontek? Yang Microsoft lakuin apa? Dia ngebajak desainernya si Apple. Dia ngebajak orang, dan itu nggak ada masalah, nggak ilegal ngebajak orang. Ya namanya orangnya sama, bikin sesuatu pasti mirip-mirip dong ya. Kayak misalnya kita udah tahu kan kalau namanya pelukis, wah dia bikin lukisan, mau lukisan apapun orang udah langsung bisa nebak, wah stylenya kayak gini nih, udah kelihatan gitu. Jadi si Susan Kare waktu bikin di Apple seperti apa, begitu dia bikin di Windows, walaupun beda sekalipun tetap mirip dong. Karena apa? Orangnya sama kan. Orangnya sama. Jadi makanya kenapa si Microsoft menang di pengadilan, karena dia nggak salah. Ya kalaupun misalnya mau disalahin, yang salah Susan Kare-nya. Karena ya Susan Kare-nya bikin produk untuk Apple dan untuk Microsoft gitu. Tapi Susan Kare juga nggak salah, orang dia profesional. Ya dia misalnya ditawarin gaji lebih gede, ya dia pindah dong gitu. Jadi ini terbukti efektif membuat Windows 3.0 menarik perhatian dan sukses di pasaran. Tahun kemudian keluarlah Windows 3.1. Jadi waktu 3.0 grafisnya itu masih 16 warna. Di 3.1 hardware udah makin canggih, udah bisa 256 warna. Makanya kita lihat udah mulai 3D. File manager warnanya udah kuning. Kalau tadinya masih putih. Desain ikonnya udah 3D, udah penuh warna, tapi di sini Windows masih belum merupakan operating system yang penuh. Dia masih jalan di bawah MS-DOS, masih jadi cangkang, masih jadi shell. Satu hal yang kita ingat dari game Windows itu yang kebawa sampai sekarang, yaitu apa? Minesweeper. Minesweeper ini dari Windows 3.1 sampai sekarang masih ada. Mungkin masih dimainin orang. Nah, kalau kita lihat OS dari Apple memang ada kemiripan karena tadi apa? Suncare, desainnya masih memang sama orangnya. OS lain yang saat itu juga besar, yaitu namanya apa? Amiga. OS yang terkenal di Inggris dan sangat ngetop untuk bermain game. Microsoft nantinya juga akan mengambil inspirasi dari OS ini, dari si Amiga ini, untuk membuat pengguna lebih mudah bermain game di Windows. Satu hal yang sangat membantu membuat orang awam mengingat Windows itu adalah apa? Game soliter. Dan game ini juga didesain oleh Susan Kare. Gitu. Di Windows 95, Microsoft pertama kali menitik beratkan desainnya untuk pengguna baru atau orang yang nggak ngerti komputer. Jadi ketika pertama kali dijalankan, Windows akan menampilkan tips-tips dan apa saja yang bisa dilakukan oleh si Windows. Di sini juga Windows mulai menerapkan inspirasi yang didapat dari Amiga OS tadi dan memulai proyek yang bernama DirectX untuk membuat Windows menjadi lebih bersahabat bagi pemain game. Satu hal yang paling diingat orang awam tentang Windows 95 adalah suaranya ketika Windows mulai dijalankan. Suara ini dibuat oleh seorang musisi yang nggak pernah pakai Windows dan fanatik pengguna Apple. Itu yang lucu sih. Tapi dia buat sound untuk start di Windows. Di Windows 98 kita lihat di sini, Microsoft itu sebenarnya terlambat untuk terjun ke dunia internet. Baru tahun 98 Windows bisa menampilkan widget yang terhubung langsung ke internet. Windows 98 juga merupakan penyempurnaan yang signifikan dari versi sebelumnya. Masih ingat waktu itu si Microsoft kerjasama dengan IBM untuk menciptakan operating system yang namanya OS2. Di tahun 98,
IBM menyadari bahwa Windows udah menjadi semakin terkenal dan dapat menjadi ancaman bagi OS 2. Kemudian IBM memutuskan kontrak kerjasama dengan Microsoft dan mengembangkan sendiri OS 2. IBM bertekad membuat OS 2 menjadi operating system yang paling canggih. Dan itu berhasil. OS 2 Warp menjadi operating system yang paling superior yang pernah ada. Secara teknis lebih superior dibanding Windows, bahkan dibanding macOS. Namun, itu semua nggak ada artinya. Karena apa? IBM terlambat terjun ke pasar. Semua perhatian dunia sudah tertuju ke Windows ataupun Apple. OS 2 tidak mendapat dukungan dari pihak ketiga maupun dari pengguna. Di penghujung milenium, Windows kembali menyegarkan produknya dengan menampilkan Windows ME atau Millennium Edition. Walaupun banyak dicemooh karena nggak ada penyempurnaan yang signifikan, tapi Microsoft membuktikan bahwa facelift aja itu udah cukup untuk membuat pengguna baru tertarik memakai Windows ME dengan tampilan warna yang lebih lembut, ikon yang lebih dinamis. Walaupun tidak terlihat oleh orang awam, namun disinilah Windows mulai bergerak menjadi OS yang penuh dan meninggalkan bayangan si MS-DOS. Walaupun Windows tetap mempertahankan kompatibilitas dengan program dan perintah DOS. Yang berikutnya si Windows siapa? XP. Merupakan OS yang paling sukses sepanjang sejarah peradaban manusia. Banyak hal yang memorable di OS ini bagi yang menginstal pertama kali. Sambil menunggu kita akan disuguhkan pada iklannya Windows XP. Seberapa canggih OS ini, seberapa mudah digunakan, berapa banyak fiturnya apa aja gitu, dan lain-lain. Ketika mulai dijalankan, selain suara yang menjadi ciri khas, si Windows ini juga menjadi viral dengan wallpaper yang ditampilkan. Saat itu, orang mengira itu adalah lukisan grafis dari komputer. Ketika orang nyadar bahwa ini adalah foto yang sama sekali nggak dimodifikasi, orang jadi kagum. Dan reaksi berikutnya adalah, ini foto di mana dibuat nih? Daerahnya kayaknya oke banget, wow indah banget gitu. Hal-hal seperti inilah yang sangat membantu Windows XP menjadi dikenal di seantero dunia. Yang berikutnya yaitu Windows Vista, yang merupakan versi Windows yang paling banyak dihujat secara teknis. Karena walaupun memiliki banyak penyempurnaan dari segi kemudahan, namun juga menyodorkan banyak ketidakstabilan. Di OS inilah Microsoft mendesain khusus sebuah typeface atau font yang menjadi ciri khas dari operating systemnya, yaitu apa? Fontnya Sego UI. Sego UI, apa? UI itu user interface. Seperti halnya Windows 98, Vista juga mengutamakan penggunaan widget, kita lihat di sebelah kanan itu ya, yang terhubung secara live dengan internet. Banyak orang nggak tahu bahwa pada Vista inilah Microsoft mulai meletakkan fondasi yang kokoh untuk operating system selanjutnya, yaitu penggunaan SQL atau Structured Query Language untuk search engine yang built-in di dalam OS, dan menggabungkan kernel dari OS 2 ke dalam Windows NT 4.0 yang kemudian diimplementasikan ke dalam Windows 7 dan memiliki pengenalan suara yang menjadi memiliki pengenalan suara menjadi teks yang built-in. Dengan menggunakan kernel dari Windows NT 4.0,
lahirlah yang namanya Windows 7 atau Windows 7 yang menjadi OS yang sangat stabil dan sangat aman di zamannya. Ingat kembali bagaimana Microsoft mengambil ilmu dari pengalaman kerjasama dengan IBM untuk mengembangkan OS yang super canggih yaitu OS 2. Ilmu yang didapat Microsoft inilah yang kemudian digunakan untuk membuat Windows NT 4.0 yang kemudian dijadikan dasar untuk Windows 7 atau Windows 7. Yang berikutnya ini Windows 8. Di sini kelihatan bahwa Windows mulai menjadi mudah digunakan untuk penggunaan layar sentuh. Selain itu, hal yang terpenting dari si OS ini adalah Microsoft mulai jualan software seperti halnya Play Store-nya Google maupun App Store-nya Apple. Windows 8 ini juga sangat terintegrasi dengan online service dan cloud. Yang berikutnya, Windows 10. Pada Windows 10 ini terjadi sedikit perubahan yaitu Start button yang tadinya sempat hilang di Windows 8. Banyak user yang komplain. Karena apa? Fitur yang udah ada sejak Windows 95 sampai Windows 7, begitu hilang, banyak yang protes dan merasa kehilangan. Walaupun Microsoft sebenarnya pengen mengarahkan OS-nya menjadi lebih mudah dioperasikan dengan touchscreen. Namun akhirnya Microsoft ngambil jalan tengah dengan memunculkan kembali start button tapi tetap mempertahankan user interface dalam bentuk tile atau kotak. Pada Windows versi terakhir inilah mulai diperkenalkan personal digital assistant yang bernama Cortana. Dan di Windows ini mulai ada iklan. Di sini mulai terlihat bahwa indikasi Microsoft mulai mengalihkan perhatiannya dari OS Windows. Kemana? Fakta di tahun 2020, pemasukan Microsoft terbesar itu adalah dari bisnis cloud yang namanya Microsoft Azure. Apa pelajaran yang bisa diambil dari sini? Bahwa sebuah produk yang sangat teknis seperti OS sekalipun, kita dapat membuatnya dikenal orang awam dengan menggunakan asosiasi. Dalam hal ini, Windows menggunakan asosiasi game soliter, Windows Sound, wallpaper, dan membuatnya lebih mudah dikenal banyak orang. Microsoft berhasil menciptakan kolaborasi yang baik dengan para developer atau pengembang dengan menciptakan akses yang mudah dalam menciptakan game yang berjalan pada OS Windows. Ingat tadi yang saya bilang apa? Project DirectX. Sekarang ini ada 1,8 miliar pemain game di dunia ini. 62%-nya memainkan game di OS Windows. 56%-nya memainkan game di konsol. Bahkan di pasaran konsol pun Microsoft memegang 35% pangsa pasar dengan Xbox. Jadi pada dasarnya sebenarnya Xbox itu adalah PC juga karena apa? Dia kan teknologinya masih pakai DirectX juga sama kayak di PC yang biasa gitu. Sekarang kita akan melihat bagaimana pelatihan bagaimana design thinking bisa memecahkan masalah yang kita hadapi. Dalam hal ini contohnya membuat WC menjadi lebih bersih. Menjaga kebersihan WC di kampus. Permasalahan yang dihadapi itu apa? WC yang jorok, kotor, dan bau. Bukan karena nggak dirawat. Karena apa? Karena penggunanya yang kurang menjaga kebersihan, kerapihan, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Kita akan melihat dari proses empati ini, tadi saya udah jelasin bahwa permasalahannya itu seperti apa. Kita akan melihat sekarang
bagaimana kita menjelaskan masalahnya. Jadi, bagaimana supaya menjaga WC selalu bersih. Kita akan mengumpulkan ide-ide apa saja yang muncul. Oke. Yang pertama itu apa? Misalnya, kita pasang poster di dinding WC. Jadi posternya yang bersifat apa? Positif negatif gitu, pasif agresif. Jadi kita pasang poster kuman atau cacing pita dalam ukuran diperbesar ratusan kali dengan pesan-pesan tertentu. Yang ini adalah foto cacing pita. Yang kedua, ini adalah foto cacing roundworm, cacing parasit yang biasa menginfeksi anjing. Yang ketiga, ini adalah foto dari kuman penyebab diare. Yang keempat, ini adalah kutu yang biasa hidup di binatang piaraan atau di rambut manusia. Yang terakhir, ini foto mulut dari si cacing pita. Oke, kita pasang poster-poster seperti ini. Jadi yang sifatnya pasif agresif, yang kayak inverse psychology itu. Nah, ide berikutnya apa? Kita pasang CCTV yang gambarnya dihubungkan ke layar lebar sehingga dapat terlihat siapa yang buang sampah sembarangan. Walaupun ini mungkin ada masalah dengan privacy. Ide berikutnya apa? Misalnya, hanya bilik jamban yang berada di dalam. Wastafel itu ada di luar. Sehingga kebersihannya bisa dijaga karena dilihat dan dipantau oleh semua orang. Yang berikutnya apa? Satu mahasiswa yang nilainya paling rendah dikumpulkan dari semua mata kuliah, ditugaskan buat membersihkan WC. Atau yang berikutnya, mahasiswa yang bisa membawa bukti video bahwa mahasiswa lain yang mengotori WC dapat pengurangan SPP. Sebaliknya, mahasiswa yang mengotori WC kena denda. Tentu saja, dari semua ide-ide tersebut, bisa dipilih mana yang sesuai untuk dibuat purwarupanya atau prototipenya, tapi jangan lupa untuk selalu mengingat trilogi dari inovasi ketika akan membuat si prototipe ini. Dalam contoh ini berarti pilih yang sesuai dengan budget dan tidak melanggar norma dan privacy. Kemudian si purwarupa itu akan dites di lapangan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik untuk menyempurnakan purwarupa berikutnya. Demikianlah paparan saya tadi mengenai design thinking. Terima kasih sudah bertahan bersama saya selama berapa jam ini. Kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan, seperti biasa, bisa langsung ditanyakan atau nanti lewat e-kampus atau lewat WhatsApp juga bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.